Saya nggak ngomong tok, saya sudah pernah sering berkali-kali ngomong ketika itu keris Jawa Timur memiliki panjang 40 cm itu harus jos, harus istimewa. Jumpa lagi di Ali Bisa Ngendi Channel. Disinilah bidangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta pusaka dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Ya. Semoga selalu kabar baik yang kita terima Ya. Walaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dalam setiap kesulitannya. Amin. Dan seperti biasa, tentunya kita berdua kembali lagi mengulas pusaka koleksi dari Ali Bisa Ngendi tentunya. Kali ini coba pertanyaannya di CIE. Baiklah, kita awali dengan pertanyaan Pi. Ya. Ini dari postingan kita, pusakanya para pemimpin yang legendaris keris brojol pamor gajah gelar. Ya. Ini dari Muslimin Pi, Ya. salah satu subscriber setia kita. Mas, izin bertanya, apakah kalau kita dapat pusaka yang sepuh, entah dengan cara memahari atau hal lain, mungkin warisan gitu ya Pi ya, terus kita cuci, warangi, kita rawat, tuah pusaka dapat kembali aktif? Mohon jawabannya, begitu Pi. Insya Allah akan aktif kembali biarpun tidak diwarangi, tapi kan ketika pusaka itu dirawat dia akan kebanyakan yang saya lihat dari pengalaman perjalanan saya itu akan kembali lagi. Tapi masalah kembalinya, umpama dulu empunya mengeluarkan dengan bobot 100 kilo lalu kembali ke 100 kilo lagi, sepertinya udah agak susah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengembalikan energi ke seperti semula, biar nggak seperti semula, ibaratnya 90% lebih lah, itu bisa. Contohnya Ali Bisa Ngendi, ketika pusaka mau direview itu berusaha saya kembalikan energinya. Jadi saat direview energinya ya wis, biarpun nggak seperti yang dikeluarkan punya, minimal kan sudah Paling nggak siap koleksi ya? lah, siap koleksi. Siap tayang gitu. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan mereview sebuah pusaka yang warangannya, saya jujur warangannya jelek ini. Cuman gabelannya yang lumayan bagus sih. Biasa-biasa aja. Warangannya biasa-biasa saja. Tapi pusakanya luar biasa. Ini saya berani nyebut iki loh, Rajane Sengkelat. Dalam perjalanan saya berkeris, saya belum pernah menemukan keris sengkelat, apalagi yang bertangguh Jawa Timur dengan panjang 42 cm. Saya berani ngomong, ini rajanya Sengkelat, keris ini istimewa, luar biasa. Ketika saya suatu saat ketemu yang lebih jos dari ini, ya ini bukan raja, berarti bawahnya raja gitu aja. Kan raja untuk saat ini. Untuk saat ini Rajane Sengkelat yang ini ki, monggo sampean cek energi ini. Ketika orang mereview sebuah pusaka cung-cung, pusaka kelas, ada nge-reviewnya kalau ngomong sundul langit. Kalau aku ngomong belum, monggo sampean, siapapun sampean, cek energi ini. Keris Sengkelat ini tangguh-tangguh, sepuh sekali, era-era Kabudan. Kebanyakan orang mengatakan bahwa Sengkelat itu Sengkelat itu lahir di era Mojopahit. Kalau saya dari guru saya, sebenarnya di era-era akhir Singosari
Sudah ada ya? Sudah ada. Keris panjang ini, kalau ini bertangguh Mataram, besinya terlalu tua. Kalau bertangguh Majapahit, besinya terlalu tua. Ini saya sudah diskusi dengan dengan ahli keris. Ini bertangguh Ngurawan atau Kurawan. Memang kerajaan ini jarang sekali didengar. Kurawan atau Ngurawan itu sebenarnya ada kerajaan kecil di daerah antara Madiun sama Ponorogo. Dolok daerah, kalau nggak salah itu daerah Dolopo. Ponorogo ya? Ponorogo, entah Ponorogo entah Madiun itu. Itu di situ ditemukan situs-situs peninggalan kerajaan Kurawan atau Ngurawan. Ini insya Allah bertangguh situ. Kalau sampean pernah melihat atau mendengar sandiwara radio Kamandanu, Saur Sepuh ya? Kamandanu bukan Saur Sepuh. Puspa. Ya, itu Naga Puspa itu judulnya Tutur Tinular. Ya, itu kan Kamandanu itu kan berasal dari Ngurawan situ. Kurawan itu kan. Yang Kamandanu. Kalau saya pribadi sih Kamandanu ada atau tidaknya saya belum berani ngomong. Adanya pasti ada, tapi kalau ceritanya mungkin ya ditambah-tambah karena itu sebuah film. Tapi kalau seperti Empu Hanggareksa, Empu Ranubaya dan Empu Lungga itu ada. Di video saya yang dulu saya pernah menceritakan bahwa Empu Lungga itu akhirnya menetap di daerah Lumajang dengan karyanya yang disebut dengan kuniran di desa Kuniran. Itu bukan berwujud keris ataupun tombak, itu berwujud kayak pedang kecil-kecil. Itu blimbing itu bukan kayak pedang. Itu di desa Kunir itu desa atau kecamatan saya sudah lupa. Daerah Lumajang sana. Itu Empu Lungga. Empu Hanggareksa itu kan yang terkenal sebagai ayahnya Kamandanu. Empu Ranubaya yang terkenal dengan gurunya, yang terkenal pembuat pedang Naga Puspa. Sebenarnya beliau-beliau itu ada, tapi kalau di film saya nggak berani ngomong ceritanya kayak gitu, nggak berani ya. Cuman intinya adalah beliau-beliau itu berguru di Empu Sasi. Empu Sasi itu muridnya Empu Gandring. Dari ketiga empu itu tadi cucu murid dari Empu Gandring. Kemungkinan ini dibuat oleh ya empu-empu era Singosari akhir. Saya nggak berani ini buatan Empu Hanggareksa atau Empu Ranubaya, saya nggak berani. Kalau Empu Lungga nggak mungkin, karena Empu Lungga tidak membuat keris. Empu Lungga membuat pedang kuniran. Saya nggak ngecap, saya nggak ngomong tok. Saya sudah pernah sering berkali-kali ngomong, ketika itu keris Jawa Timur memiliki panjang 40 cm, itu harus jos, harus istimewa. Contohnya seperti ini. Keris Jawa Timur panjang 42,5 cm. Istimewa. Biarpun ini dapur umum, orang ngomong dapur umum, dapur sengkelat, tapi dengan panjang yang seperti ini yang membuat tidak umum, membuat yang spesial itu di situnya, ukurannya. Kesuwen aku kakek ngomong langsung wayamu. Oke. Baik, sebelum ke isoterapi, ya. Mungkin ada yang bertanya, emang Mas Ari pusaka sebagus itu kenapa warangkanya kok cuman begitu? Baik, sudah sering kita jelaskan. Ari Wisanggeni itu guys, itu koleksinya pusaka ya, bukan warangka. Jadi nggak usah dipermasalahkan sesuatu hal yang nggak perlu dipermasalahkan gitu ya, Pia. Benar sekali. Sakti itu pusakanya, bukan warangkanya. Begitu ya, Pia. Ya. Dan kalaupun ini ada yang penasaran menangguhkan Mataram atau bagaimana, kalau dilihat dari posturnya, postur seperti ini tuh biasanya memang era-era Mataram sudah dengan postur yang gagah seperti ini, memang kebanyakan era Mataram. Makanya berpusaka itu benar-benar harus jeli dan mengerti. Kalau era Mataram itu kan pasti ada ciri khasnya. Ya. Katakanlah energi Mataram gitu aja. Kan energi ini ganas itu. Ya, jadi
kan yang biar sesuai sama logika gitu loh. Kalau karakter Mataram mesinnya harusnya nggak seperti ini, bukan seperti itu. Kalau sepintas Mataram ini, tapi kalau kita dalemin lagi, tidak, Mataram tidak seperti ini. Jadi biar tidak terjadi sesat menyesatkan, goblok menggoblokkan. Nah, seperti itu. Baik, ini pusaka istimewa. Jadi kalau menurut saya tergantung yang mempunyai aja. Karena pusaka itu mengikuti kan ya, tergantung wadah yang memiliki pusaka ini. Terus buat apa aja ini Pi. Baik, seperti itu. Yang jelas pertarungannya sangat istimewa, sangat luar biasa. Ya. Sudah begitu aja. Keris ini saya serius ya. Keris ini tak tunjukkan di temen yang di daerah Banten sono, karena sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya sempat memaharkan keris Megantoro 100 juta lebih lah. Pokoknya itu jujur di video ini, keris itu Megantoro, biarpun itu Megantoro, ini sengkelat, saya masih pegang ini dari energinya. Menurutmu piye? Karena nggak bisa Pi, saya setuju seperti itu. Lihat dulu, nggak melulu Megantoro itu selalu ya. Enggak, maksudku gini loh, kan Megantoro sudah ada barangnya. Iya, nah ini kan sekarang barangnya nggak ada. Kalau buat perbandingan itu, kalau barangnya nggak ada, ya nggak bisa kita mengistimewakan barang yang A kalau nggak sama-sama disandingkan. Oke, begitu. Kalau aku kan sudah tak sanding no. Benar. Jadi nggak iso patokan, ini yang lebih istimewa atau itu yang lebih istimewa. Kita lihat dulu barangnya kayak gimana. Oke, wes pertanyaan nih. Oke, tadi kan baru satu pertanyaan. Ya. Sambung lagi dengan pertanyaan yang terakhir Pi. Ini dari postingan kita, pusakanya para pemimpin yang legendaris keris brojol pamor gajah gelar. Ya. Abeng. Mas Ari mau tanya, apa semua keris harus diselarasin ketika kita dapat keris baru, dan bagaimana cara menyelaraskannya begitu? Cara menyelaraskan keris? Tentunya yang bisa. Tentunya yang bisa, karena itu bab spiritual atau supranatural, jadi nggak bisa diajarkan di sini. Tapi ketika jujur sekitar seminggu yang lalu, 3-4 hari yang lalu itu ada orang yang menyelaraskan kerisnya melalui WA dengan saya bisa. Saya nggak bisa ngajarkan bagaimana caranya, tapi sampean yang mau menyelaraskan keris, saya kasih matengannya aja, udah matang gitu aja, monggo. Tapi asalkan kerisnya original, bukan keris oteng-oteng. Baik, saya tambahin dikit ya. Kalau pusakanya itu dari Ari Wisanggeni, kita jamin ya Pi, sudah termasuk aktivasi ya Pi. Iya. Oke, itu aja tambahannya. Memang dok. Jadi kan takutnya nanti, kalau orang memakai pusaka dari Ari Wisanggeni itu otomatis, kenapa seperti itu? Karena pusaka-pusaka dari Ari Wisanggeni itu pilihan semua guys, sudah melalui seleksi, dan dipastikan ketika siapapun yang membeli pusaka dari kita itu sudah termasuk aktivasi gitu ya Pi. Benar sekali, cukup. Baiklah. Oke, para pecinta Tosanagi dimanapun kalian berada, demikian tadi ulasan edisi kali ini. Tadi pusaka istimewa apa Pi? Sengkelat yang sangat luar biasa ya Pi ya. Keris sengkelat, tapi saya berani ngomong ini rajanya sengkelat. Dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Amin. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sakung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjelang